mau tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapak terima kasih, kembali lagi kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, kami datang, kami tidak akan pulang sama. Kami pulang akan membawa damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan. Itulah janji firman bagi setiap kami. Roh Kudus, ambillah ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bawa kami untuk menyembah-Mu, bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya mau kasih hati hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara kami dikasih Mazmur 62. Makasih Wisnu, ayat 1-2. Lalu ayat 2 katakan, untuk pemimpin biduan menurut Jedutul Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mau dekat sama Tuhan, amin. Orang yang dekat sama Tuhan pasti rajin baca firman Tuhan, pasti rajin menyembah Tuhan. Amin. Ibadah ini cuma sekali seminggu, saya harus saudara-saudaraku terus datang sama Tuhan, tidak usah peduli apapun juga. Yesus peduli hidup saudara dengan saya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu lah kami berseru. Sebab begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang mau datang bawa hati kami, hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Yes. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Amin. Mari dengan iman dari awal naikkan pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tetap percaya Engkau. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari angkat suaramu, katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan buat Yesus. Sebab Dia kekuatan bagi hidup kami. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Sebab Kau
Kepada jemaat dari awal, jemaat PT Immanuel, angkat suara, Engkaulah kekuatanku. Bersama kita bangkit berdiri, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Udah dengan segenap hati. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh Yesus, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah kuat kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah sukacitaku, Kaulah kuatku, Kaulah Yesus, Kaulah kekuatanku. Benar Tuhan, sukacitaku. Biar musik saja iringi kita. Ambil waktumu untuk sembah Yesus. Ambil waktumu mengucapkan syukur-Mu. Kalau engkau percaya Yesus kekuatan bagi hidupmu, mari bilang sama Yesus, terima kasih. Kasih hati hidupmu hanya buat Dia. Sembah Dia. Yesus rindu setiap anak-anak Tuhan hanya terus menyembah, memuji, meninggikan nama-Nya. Kaulah kekuatanku, Kaulah sukacitaku. Yesus, Kau segalanya, sebab besar kasih setia-Mu. Tiada yang layak kami sembah selain Kau, tiada yang lain. Oh, kami bawa ucapan syukur kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Pakailah hormat-Mu, pakailah hidup kami Tuhan. Tiada seperti mari terus kembali sampai Dia. Dia tak pernah jauh. Yesus, gunung batu, kota benteng keselamatan kami. Kau yang mampu
Kami tinggikan nama Yesus. Kami agungkan nama kami tinggikan Yesus, Yesus, Yesus. Kau alasan kami ada Tuhan. Kau alasan kami melangkah. Kau alasan kami ada sore ini. Hanya Kau layak disembah, layak dipuji. Yes, oh, glory bagimu. Tiada alasan bandingmu, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Oh, tetap dalam hadirat-Mu, tetap dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tahu hanya Yesus yang kita perlukan dalam hidup ini. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Amin. Lebih dahsyat lagi suara bersama Engkau Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, haleluya, tak tergoyahkan, Kau tetap. Jemaat firman-Mu, sekali lagi ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap. Sekali lagi, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.
Tuhan, ini bukan cuma sekedar pujian yang kami naikkan. Inilah komitmen hidup kami. Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Tuhan atas keluarga kami, Tuhan atas pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Engkau di atas segalanya dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan baru, selalu ada damai sejahtera. Karena kami lebih dari pemenang, itu janji bagi setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lagi mengenal-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang rindu bersorak-sorai bagi Tuhan, satu hati sama-sama kita katakan amin. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Saudara masih kuat berdiri kan? Bilang kiri kananmu, tetap semangat buat Yesus. Haleluya. Atau bisa tepuk tangan begini dari kepala. Saudara yuk, tepuk tangan. Besarkan nama Tuhan. Jangan berhenti tepuk tangan. Haleluya. Jemaat pada umumnya itu jemaat yang luar biasa. Amin. Jangan pernah takut begitu. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah dari awal, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Siapa yang ajaib? Angkat suaramu buat Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dan sekali lagi berdoa, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah. Mana tangan lambaikan buat Yesus sama-sama yuk. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Pasti, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.
menghibur hatiku. Cuma Yesus yang menghibur kita. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Coba katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Cuma Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita memuliakan Yesus. Haleluya. Saudara percaya Yesus yang menghibur hati kita. Bukan cuma menghibur, Yesus akan menolong kita apapun juga pasti Yesus amin. Amin. Sebelum duduk, kita percaya Yesus yang menghibur kita, bilang haleluya 3 kali. Siap. Jangan duduk dulu. Coba jemaat berdiri, jemaat berdiri. Duduk lagi ketiga yuk. 3, 2, 1. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Begitu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi, hari ini tidak ada kesaksian. Oh, ada, mereka. Salam. Saya puji Tuhan. Saya setiap hari berdoa di warung Amutinus supaya Pak Gandhi sama Ibu supaya sehat. Saya juga doa buat keluarga saya juga. Musim hidup
badannya sadar, saya doa langsung sembuhan saya. Sekali lagi ya, berikan tepuk tangan buat Yesus. Yang bersama Tuhan saja kita kuat. Amin. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kekuatan kita ada di firman Tuhan. Mari kita mengasihi Yesus, kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Baik Tuhan. Kita siapkan hati untuk kebenaran Tuhan. Sedikit setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Dan melihat diriku tak ada yang tersembunyi dari awal. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Senang Jumat kita bangkit berdiri. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian kami mengatakan, kami senantiasa di dalam pemeliharaan. Kalau bangun dari pagi, kami nikmati hari ini, siang dan sore ini.
Ini adalah anugerah Tuhan. Hidup yang kami miliki, yang Tuhan berikan, biar kami pergunakan untuk memuji Engkau. Segala pujian yang sudah kami naikkan, kiranya itu menyenangkan hati. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman. Urapi kami semua, baik umat-Mu, baik hamba-Mu. Urapi supaya berbicara dengan kehendak surgawi. Dan kami semua dilawat oleh kebenaran firman. Hati kami diberikan pengertian. Kami mengerti firman-Mu adalah yang mampu menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami, yang sudah pelihara kami, memilih kami menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Oke, silakan duduk. Haleluya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, karena saya tidak terkenal gitu ya. Tapi perlu saya perkenalkan. Nama saya Basa Patar Siringoring. Oke, terima kasih. Boleh dibilang, hai Pak Basa, engkau berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih. Sebaliknya, semuanya kita berharga di mata Tuhan. Kalau bulan Desember itu biasanya kita merayakan apa ya? Natal ya? Natal ya? Iya. Merry Christmas gitu ya. Tapi kalau sekarang bulan sekarang ini apa nih? Ya, ada yang bisa berbahasa Ibrani, Pesah katanya gitu ya. Apa itu? Pasca. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Lewat dari kematian. Lewat dari kematian siapa? Berarti memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Sangat-sangat pintar. Jadi tidak sia-sia Bapak Gani dengan berjerih lelah untuk mengumpulkan kita di sini. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena semua diberkati Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan memiliki firman Tuhan. Ya, apa yang kita dengarkan itu adalah Injil yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Itu yang berkuasa. Firman Tuhan yang kita dengarkan, itu yang menuntun kita. Tadiannya agak-agak pikun dikit, gitu kan? Agak-agak piktor dikit, gitu kan? Pikiran-pikiran kotor. Akhirnya dibersihkan, menjadi anak-anak Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Amin. Oke, haleluya. Jadi kalau tadi dibilang bulan ini berbicara mengenai Pesa atau Pasca atau kematian daripada Yesus, itu yang kita bicarakan juga di dalam materi pada sore hari ini. 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ke 25. Boleh kita membaca secara bergantian? Iya, yang bisa membaca ikut membaca ya. Yang tidak bisa membaca menikmati dengan banyak-banyak. Pasang telinga tajam-tajam, buka hati lebar-lebar, terima firman Tuhan, makan firman Tuhan yang banyak ini, kenyang. Haleluya, amin. Baik, saya akan membacakannya mulai ayat pertama. Nanti jemaat Tuhan ayat kedua, kita bergantian sampai terakhir. Boleh dilihat di slide ya. Oke, haleluya. Saya akan membacakan pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Blok M, yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Lanjut. Dari orang-orang yang dipilih sesuai dengan nama Bapa Tuhan dan yang dituliskan oleh Allah, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima bimbingan ajarannya, kiranya kiranya dan damai sejahtera semakin berlimpah atas kamu. Amin. Saya lanjut yang ketiga. Ini udah berikut kedua ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita biar kenyang dengar firman Tuhan. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tiada dapat terbatas, yang tiada dapat teman, dan yang tiada dapat bagi yang kepastian surga bagi kamu. Amin. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berbeda akan Roh Kudus, sekaligus saat ini kamu tersenyata harus berbaca oleh baik-baik Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum mengenal Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu tidak percaya, kamu bergembira atas percaya Dia dan yang Dia katakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diteliti oleh mengingat yang telah berbuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diletakkan kepada kamu dan peranakan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat. Mantap. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetaplah. Hiduplah sebagai anak-anak dan jangan berkata yang kuasai kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada diri, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di bumi ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari jalan hidupmu yang sia-sia, yang kamu masih dari nenek moyangmu itu, bukan dengan tanah yang haram, bukan pula dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dimiliki sebelumnya dan tidak ada, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada bendahara, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya,
Sudah pernah dengar firman ini? Sudah. Ada yang sering, ada yang belum, ada yang pernah. Tapi puji Tuhan, firman itu atau Injil ini Petrus ceritakan. Kan dikatakan ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kalau kita terima Injil, kan dibilang firman itu kekal. Berarti kita menerima hidup yang kekal. Enak ya. Sudah mempunyai hidup yang kekal. Iya. Saya kembali kepada yang pertama tadi dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Monas, di Blok M, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitina. Kepada kita semua. Apa katanya? Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Yang hadir pada sore hari ini, kita semua yang hadir ini supaya apa? Mendapat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Haleluya. Iya, kita sudah menerima damai sejahtera dari Allah. Kalau Roma 14 ayat 17 dibilang apa dikatakan? Kerajaan surga. Ya, boleh diklik supaya kita membaca bersama-sama dan kita akan menikmatinya, ya. Ya. Ayat 17-nya ya. 1, 2, 3. Bukan makan, bukan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Bukan sukacita karena dapat ampau gede, bukan itu. Boleh juga sih sah-sah saja kalau kebetulan Tuhan izinkan dapat ampau yang gede, ya kan, yang besar. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sanksi. Katakan syukur alhamdulillah kepada Yesus Kristus, bisa gitu ya. Kalau ada disempatkan begitu. Jadi pada sore hari ini kita berbicara kasih karunia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ini tujuannya kita datang duduk di sini supaya kita menerima iya kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah. Terus ayat yang ketiga dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah apa? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dibilang apa? Lahir? kembali. Siapa? Kuye. Aduh ini salah menerjemahkan lagi. Jangan gitulah. Aduh. Iya. Ayo baca sekali lagi, ayo. Ketiga, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita lahir kembali oleh karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah bangkit belum dari antara orang mati? Berarti untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Dalam bahasa ini dilihat di sini. Untuk apa? Rahmatnya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Telah melahirkan kita kembali oleh Yesus sudah bangkit. Untuk apa? Pengharapan. Pengharapan kita. Untuk kita mau beroleh pengharapan. Ya.
Kelahiran kita kembali. melahirkan kita kembali. Yesus sudah bangkit. Berarti kita sudah lahir kembali. Dulu kan saya 61 tahun yang silam lahir dari mama saya. Kan? Tapi sesudah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan Yesus, saya lahir kembali. Begitu juga dengan kita semua. Amin. Apa dibilang lahir kembali? Kadang kan ada juga di dalam Matius 3 apa ya? Mengenai Nikodemus itu ya. Kamu harus lahir kembali, dibilang Tuhan Yesus. Terus Nikodemus bilang apa? Bagaimana mungkin sudah janggutan begini gitu kan? Sudah bereok begini, mau masuk lagi di kandungan mamaku gitu kan? Yesus bilang, bodoh kamu. Tapi di antara kita nggak ada yang boleh. Amin. Karena kita bisa menerima sudah dilahirkan kembali oleh Yesus. Oleh kebangkitan Yesus dari antara orang. Kalau dia darahnya tertumpah di kayu salib adalah untuk menyucikan dosa kita. Dikuburkan dia bangkit untuk melahirkan kita kembali. Jadi kita ini adalah orang istimewa. Haleluya. Ya. Kalaupun ada mengatakan prasejahtera gitu ya, tidak perlu kita berkecil hati. Karena kita punya Bapa adalah King of King, ya kan? Raja di atas raja. Ya, bukan lebih daripada Jokowi. Iya, lebih daripada Jokowi. Kita ketemu Jokowi aja udah enak, ya. Apalagi kalau dikasih ambaunya kan, haleluya, haleluya. Tapi katakan itu adalah dari itu prosedurnya melalui Pak Jokowi. Ada pernah terima hadiah dari Pak Jokowi? Coba. Belum pernah. Kalau saya udah. Nah, pas dia lewat depan rumah saya. Terus saya kan di pinggir jalan. Dengar dulu coy. Nah, rumah saya di pinggir jalan, saya di pinggir jalan lagi tambal ban, ya kan? Lagi congkel ban, lewat rombongannya Pak Jokowi waktu musim Covid itu. Terus pas pampres itu kan seragamnya hitam aja gitu. Ini kayak pas pampres gitu. Terus dia turun. Ini dikasih tas itu. Apa? Udah sembako di dalam. Ada biskuit, ada beras, ada minyak, itu kan? Terus mau lagi katanya, mau lagi diambil dari mobil Alphard-nya kan? Kurang lebih saya dapat 4 kantong. Terus ada yang nambal di situ kan? Saya kasih buat dia 1. Ada tukang lagi kerja di rumah, saya kasih buat dia 1. Tinggal buat saya 2 kantong. Itu tetap dari Tuhan. Tapi yang di sini-sini, walaupun bukan dari Jokowi, pernah nggak ngedapat kantongan dari orang gitu? Kalau nasi bungkus, sering. Nah, sering gitu ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Walaupun itu melalui Mabes kan? Ya kan? Atau mungkin melalui Pak Haji. Walaupun melalui ya. Itu anugerah. Oke. Jadi kita harus mengerti kita sudah lahir kembali. Kalau dilahirkan kembali, untuk apa dibilang? Untuk berpengaruh. Iya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa pengharapan kita? Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Lanjut, Yesus
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Walaupun kita tidur di emperan, tapi kita punya pengharapan. Kalau kita dijemput, diambil napas kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sudah dilahirkan maka kita punya pengharapan. Terus dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dicemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan itu akan dinyatakan pada akhir zaman. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Dikatakan berduka lawannya apa? Sukacita. Kalau berduka kira-kira sukacita menangis sama tertawa ya. Tapi kalau berduka menangis. Ada yang pernah nangis ini? Kapan terakhir menangis? Tadi Bu Eka agak nangis juga di sini. Iya. Tapi jangan buaya air ya. Iya. Rupanya perlu juga menangis. Walaupun kamu lagi berduka sekarang, tetapi yakinlah pengharapan kita dari Tuhan itu ada. Kita sudah selamat. Orang bilang kan, masa iya sih udah selamat? Ya kita harus tahu. Kita harus tahu kalau kita ini sudah selamat. Dalam Efesus 1 ayat 4 ayat 5 ya. Kita baca bersama-sama supaya kita tahu. Iya. Apa-apa lah, nanti lama-lama hafal. Kalian jadi pendeta-pendeta juga ya. Iya. Sampaikan firman kepada teman-teman supaya bertobat. 1, 2, 3. Sebab dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tanpa cacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Cukup. Ditentukan menjadi anak-anaknya. Udah ditentukan kita menjadi anak-anaknya. Maka duduk kita di sini membaca mengenai berita tentang Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang melahirkan kita kembali. Dan oleh kasih-Nya, dibilang ayat 5 tadi, kasih-Nya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bukan karena kerelaan kita, bukan karena kemauan kita. Coba, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Siapa yang mengampuni dosamu? Yesus. Pakai bayar enggak? Berarti ditentukan. Jelek-jelek begini ditentukan jadi anak Tuhan. Iya, ganteng-ganteng begini, cantik-cantik begini, ditentukan menjadi anak Tuhan. Bersyukur enggak? Bersyukur. Kita udah dipilih menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita sudah anak Tuhan, jangan sama lagi seperti orang dunia. Dalam Roma 12 ayat 1-2, ayo kita baca ya. Apa-apa? Supaya kita belajar sedikit, supaya kita mempunyai pengetahuan bagaimana cara jalan masuk ke surga. Mau ke surga enggak? Apa mau ke neraka? Enggak ada ya? Enggak ada yang mau ke neraka. Kita mau ke surga. Haleluya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Tadinya kita suka sikut, sekarang menjadi menyayang. Iya, bisa mengasihi. Jangan misalnya lembak gitu kan, ada lembak kan? Begitu meleng, diembak. Jangan begitu. Ya kan? Ini meleng dia langsung sembat gitu kan? Jangan gitulah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Siapa yang merubah? Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita dengarkan, itulah yang merubah pemikiran kita. Saya lanjutkan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalaupun kamu berduka ya, walaupun kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semua itu ayat 7 ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada 3 hal dijanjikan Tuhan akan kita terima, yaitu tadi puji-pujian, kemuliaan. Bayangkan yang mulia gitu ya. Terus apa lagi? Kehormatan. Walaupun kita statusnya sekarang begini, kita mendapat pengharapan kita akan mendapat penghormatan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Haleluya, haleluya. Selamat datang Pak Manik, Tuhan berkati. Haleluya. Kau udah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu materinya ya. Haleluya. Terus, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Bayangkan, kita punya iman, sudah mencapai tujuan katanya. Apa dibilang? Yaitu ayat 9-nya. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita sudah menerima karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Jiwa kita ini sudah selamat. Siapa yang menyelamatkan? Pakai bayar? Apa karena kebaikanmu? Tidak. Kalaupun kita hadir, kalau saya dibilang ya Pak Gani, dibilang Pak Gani kemarin, nanti tanggal 1 ya Pak Ringo ya. Iya Pak. Gak lama. Ditunda lagi. Jangan deh. Ada yang ngambil bagian tanggal 1. Nanti tanggal 15. Saya mempersiapkan diri. Saya siap. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Sudah melahirkan saya kembali. Dan ini juga saya baca di dalam 1 Petrus 1:3 ini. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati untuk melahirkan saya kembali. Saya sudah tahu. Saya juga harus beri tahu. Iya, supaya kita tahu. Ya, bukan tempel lah, ya. Tidak semua orang mendengarkan ini, mengetahui ini. Tetapi Roh Kudus mengungkapkan ini bagi saya. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah untuk melahirkan saya kembali. Dan saya membaca di dalam Efesus, baca lagi di Roma itu tadi. Kita dilahirkan untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, ya jangan sama seperti anak-anak hantu gitu kan. Kita anak-anak Tuhan. Kalaupun kita tidur di pinggir jalan atau di emperan, bersikaplah di sana baik. Jangan seperti sapi, jangan seperti kambing, sebentar sana sebentar kan. Tertib hidup. Ada yang ngelihat gak? Siapa?
Kadang-kadang orang takutnya CCTV aja. Ada baiknya kita harus takut kepada Tuhan Yesus. Saya lagi naik motor juga, lampu merah. Jangan terobos lampu merah. Saya hamba Tuhan terobos lampu merah. Gimana dengan jemaat-jemaatnya lagi kan? Lampu hijau juga diterobos. Oke, jadi kita harus berubah budi kita, ya. Budi kita ini harus berubah, tidak sama lagi. Walaupun statusnya kita anak Blok M atau anak Monas, anak Senen, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah mempunyai jiwa yang diselamatkan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Bersyukurlah. Siapa yang selamatkan? Tuhan Yesus. Dia yang menentukan kita selamat. Saya tidak pernah ingin selamat, tetapi Tuhan selamatkan. Yang kita pikirkan apa? Duit. Kalau kereta api lewat di kampung saya, susah payah. Cari duit, gitu ya. Iya. Sampai-sampai juga bohong untuk mendapatkan duit. Minta dong, udah 3 hari gak makan gitu. Bohong gak itu? Udah 3 hari gak makan katanya, tapi masih galak lagi kan? Kalau 3 hari gak makan, kira-kira gimana? Lemas lah. Nah, jadi tidak ada yang di sini nih, ya. Tidak ada yang di sini suka bohong. Kalau lapar ya katakan lapar. Bila penting kita punya Bapa di surga. Bisa kita katakan, Tuhan saya lapar, tolonglah. Nanti dikirim burung raja wali, burung gagak untuk mengantarkan makanan kita. Tidak perlu kita menipu, tidak perlu kita mencuri. Jangan tadi apa tadi? Lengbat ya? Leng langsung mbak, jangan gitu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki ini. Coba pernah dengarkan nama nabi-nabi di Perjanjian Lama? Siapa nabi di Perjanjian Lama? Musa, terus Abraham, Yosua, Henok, Elia, Eliasar. Bahasa apa sering gorengo? Sekarang. Tapi ini nabi-nabi bekerja menyelidiki mengenai siapa Yesus Kristus. Mereka ketemu enggak? Tidak. Mereka menuliskan. Misalnya seperti Mika 5 ayat 1. Karena apa? Wahai engkau Betlehem Efrata, engkau kota yang paling kecil di antara kota ini, tetapi daripadamu akan lahir seorang raja, pemerintah. Ada dikatakan. Dan dikatakan juga di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan apa? Bahwa dia boleh diklik supaya kita membaca ayo. 1, 2, 3. Tetapi dia tersiksa oleh karena dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini di Yesaya 53, kurang lebih 650 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir 650 tahun silam udah dituliskan. Apa dibilang? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita orang-orang pemberontak, tetapi dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ini bahwa dia akan tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Aturannya kita yang menerima balasannya, siksaan itu, tetapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sudah sembuh di sini? Sudah sembuh. Ini siapa kawan ini tadi? Sudah didoakan. Amos. Sudah sembuh? Haleluya. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Baik. Saya lanjutkan. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana
yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Terus sampai dibilang, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berita ini sudah sampai kepada kita. Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia dibangkitkan untuk melahirkan kita, untuk keselamatan kita. Jiwa kita sudah selamat, kita harus mengerti. Kalau jiwa kita sudah selamat, ya jangan lagi seperti sampah lagi. Ya, tadi udah saya bilang, boleh kita tidur di emperan, tetapi bersikaplah sebagai anak Tuhan. Tunjukkan dirimu adalah anak Tuhan. Kalau kau dapat nasi bungkus 2, temanmu tidak kebagian, kasih 1 dia. Jangan lu 2, dia lapar, dia liatin doang, kan? Jilat-jilatin bibirnya begitu. Kau makan 2 porsi gitu, aduh. Nanti dibilang, yang mana itu? Orang pede apa? Imadol itu ya? Persekutuan doa Imadol ya? Iya. Kok seram Amer? Kok rakus Amer? Jangan begitulah ya. Apapun status kita, kita sudah ditentukan Tuhan untuk selamat. Jiwa kita sudah selamat. Saya lanjutkan ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang Dia berikan kepadamu waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14 dibilang apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kalau saya ngintip-ngintip handphone orang, saya curi, itu namanya kita masuk dalam kebodohan. Iya, tapi di sini tidak ada yang bodoh, semua yang pintar ini. Amin. Iya, kita pintar ini. Iya, pintar kita. Jadi jangan turuti hawa nafsu, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus atau kepada firman Tuhan. Dibilang jangan turuti hawa nafsu itu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingatlah, kalau kita udah berpikiran kotor, apa ya kita mau mendaftar kita menjadi orang bodoh? Janganlah ya. Tapi iya jangan PA lah. Ya. Bahkan kalau ada yang PA harus berubah cepat-cepat menjadi bagus. Terus ayat 15. Tetapi ayo sama-sama dong. Ayat 15-nya 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16-nya, sebab kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang bicara begini siapa? Tuhan Yesus bilang, sore ini kita diingatkan, saya diingatkan, kuduslah kamu, sebab Tuhan Yesus kudus. Bisa nggak kita kudus? Bisa. Siapa yang menguduskan? Tuhan Yesus. Saya akan melanjutkan 17-nya. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu kita numpang ini. Kita sadar nggak? Numpang dibilang di mana numpangnya?
Bukan di Blok M. Menumpang di dunia ini. Berarti kita penghuni mana? Penghuni surga. Loh, harus tahu kita. Bukan karena kemauan kita loh. Tapi atas kehendak Tuhan sudah tentukan kita menjadi anak-anaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, dia bangkit, melahirkan kita kembali. Dibilang, taatlah, tertiblah selama kamu menumpang di dunia ini. Saya juga begitu. Tertiblah kau ringo-ringo. Kalau disuruh kau khotbah di Blok M Mall, kau harus siap, gitu. Saya harus siap. Saya harus tertib. Selama saya menumpang di dunia ini. Terus kalau saya kembali nanti kemana? Iya kan nyanyi kan? Ke tempat yang tertinggilah, serap hatiku merindulah. Selanjutnya terserah Anda. Jadi ada pengharapan kita, ada rumah kita di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ada rumah kita di surga. Kalau di dalam, ya puji Tuhan, haleluya. Masih ada waktu ya? Saya lanjutkan 18-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, bercacat. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Bayangkan, darahnya tertumpah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saya. Kalau dia mati untuk saya, untuk dosa-dosa saya, ada baiknya saya harus, Tuhan terima kasih, betapa besar kasih-Mu dalam hidupku, betapa besar kemurahan-Mu, Engkau rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Jadi kita bukan orang-orang berdosa lagi. Amin. 1 Yohanes 1:9 apa dibilang? Jika kamu mengaku dosa-mu, ya. Ayo kita membaca bersama ya, supaya kita sama-sama diberkati. Kau udah ngantuk kau? Hah? Begadang tadi malam? Apa menikmati firman? Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama, kita harus mengaku dosa kita. Saya sudah intip-intip, saya sudah berdosa, ampuni saya Tuhan. Maka Tuhan setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa. Kalau sudah mohon diampuni, diampunilah dosa kita. Masih berdosa kan? Tidak lagi. Sudah diampuni kok. Bahkan dibilang apa? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala yang jahat di hati kita ini disucikan, ditinggalkan, dihilangkan. Tidak piktor lagi. Sudah pikber gitu ya. Sudah berpikiran benar. Iya, sudah jadi ganti, bukan piktor lagi ya. Terus ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa tadi? 1 Petrus udah berapa tadi Pak? 20 masuk ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Lanjut, karena kamu telah menjadikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, nah, bunga gugur, tetapi firman selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada kita pada sore hari ini. Karena kamu telah menyucikan, ayat 22. Ayo 22 kita membaca bersama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Cukup. Dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 kita baca juga, supaya kita kenyang, kaya dengan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan iman kita. Yohanes 17 ayat 17, bukan 7, coy, kurang 10 itu. 17 ya. 17 ya. 1, 2, 3. Apa yang bisa menguduskan kita? Firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah terima kebenaran firman Allah, maka kita bisa hidup kudus. Ada satu pujian mengatakan, darah Yesus sucikan aku. Boleh diklik, kita nyanyi ya. Suka haleluya, haleluya, haleluya. Diklik dari G juga nggak apa-apa. Oh ada ini, mau dilihat dulu, oke. Haleluya, haleluya. Siapa yang sudah lahir kembali? Coba angkat tangan. Siapa yang melahirkan? Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang. Yesus sudah bangkit? Otomatis kita sudah dilahirkan. Ayo diklik, bos, kita nyanyi bersama. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu udah ditebus oleh curahan darah-Mu. Lanjut terus, biar kita ikut. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan, darah-Mu Yesus, sucikan aku.